Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, seperti biasanya sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya pada subtema 4, gemar membaca. Ayo kita lihat materinya. Nah, pada materi sekarang ini mengenai jaga jarak, masih mengenai jarak mata, mengatur jarak mata agar mata kita menjadi sehat. Ketika membaca atau menulis, kita harus mengatur jarak mata ya nak. Nah, di sini juga kita bisa melihat gambar anak-anak yang sedang berolahraga. Nah, lihat mereka sedang mendorong apa ya? Iya, mereka melakukan gerak mendorong. Nah, seperti kemarin kita juga sedang mempelajari mengenai gerak mendorong. Ada juga gerak tarik menarik. Nah, ini dia contoh gambarnya anak-anak yang sedang berolahraga melakukan gerak mendorong. Ada 4 anak ya. Nah, di sini untuk halaman berikutnya kita bisa lihat ada posisi duduk yang baik. Kita disuruh memberikan tanda centang pada posisi duduk yang baik. Kira-kira anak-anakku di kelas 1B sudah bisa membedakan mana posisi duduk yang baik dan posisi duduk yang tidak baik atau kurang tepat dan tidak boleh kita contoh. Nah, seperti Siti, posisi duduknya sudah baik. Kemudian siapa ya? Di sini ada Udin di gambar pertama. Dia menulis dengan posisi duduk yang kurang baik. Kemudian ada Dayu. Dayu juga posisinya kurang baik. Nah, di sini Edo dan Siti posisi duduknya sudah baik. Udin dan Siti posisi duduknya sudah baik. Kemudian ada Beni dan Lani, juga cara menulisnya sudah baik. Nah, Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Jadi, gambar seperti ini pada buku cerita disebut sebagai ilustrasi. Nah, di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Kenapa ada ilustrasi? Supaya kita tertarik untuk membacanya. Ayo kita simak ceritanya seperti apa. Ibu bacakan ya. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Dan aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Berbaris dengan rapi. Kemudian Kancil berkata, "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Dan senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Nah, ternyata Kancil yang cerdik di sini sudah mengelabui si buaya dengan berpura-pura akan menghitungnya. Ternyata Kancil akan menggunakannya untuk menyeberangi sungai. Nah, itu tadi cerita si Kancil yang cerdik. Kemudian di sini ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku harian. Kira-kira ada tidak yang punya buku harian di rumah? Nah, buku harian itu biasanya kita tuliskan misalnya pengalaman kita hari ini. Misalnya hari ini saya belajar bersama teman-teman. Atau misalnya hari ini hari libur, saya berkunjung ke sini. Atau saya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Di sana saya melihat pemandangan yang indah.
Jadi di buku harian itu bisa berisi berbagai macam cerita ya nak. Baik pengalaman berliburnya, pengalaman belajarnya, atau kegiatan kita sehari-hari bisa dituliskan di buku harian. Nah, membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Nah, di sini buku hariannya dihiasi ya, diberikan gambar yang cantik. Nah, di sini juga tadi dikatakan buku harian sangat bermanfaat. Kita juga dapat menuliskan perasaan selain kegiatan sehari-hari kita, perasaan kita juga bisa dituliskan. Misalnya, saya senang sekali hari ini saya sudah menyelesaikan ulangan harian dan mendapatkan misalnya nilai yang bagus. Nah, jadi itu menuliskan perasaan yang senang, misalnya menuliskan perasaan yang sedih, misalnya hari ini saya sangat sedih, misalnya saya terjatuh saat berolahraga atau naik sepeda, kaki saya terluka, saya merasa kesakitan, saya merasa sedih. Nah, jadi buku harian itu bisa menceritakan perasaan atau pengalaman kita yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini pada pembelajaran kelima, yuk kita lihat. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nah, di sini seperti kemarin Ibu Vivi sudah mengajarkan ketika membuka halaman buku harus pelan-pelan ya supaya tidak sobek atau rusak. Nah, di sini Dayu membawa buku cerita. Lani dan Siti juga ikut mengamati si ceritanya. Mereka semua gemar membaca. Jadi membaca itu adalah jendela dunia untuk menambah pengetahuan. Ayo kita baca bersama kata-kata di bawah ini. Ada huruf B, U, K, U. Dibaca buku. Kemudian ada huruf J, U, D, U, L. Dibaca judul. Kemudian ada G, A, M, B, A, R. Dibaca gambar. Kemudian ada huruf S, A, M, P, U, L. Dibaca sampul. Kemudian ada huruf L, E, M, B, A, R. Dibaca lembar. Kemudian ada P, E, N, U, L, I, S. Dibaca penulis. Kemudian yang terakhir ada huruf H, A, L, A, M, A, N. Dibaca halaman. Nah, itu tadi kata-katanya. Silahkan berlatih di rumah untuk membaca kata-kata ini ya, supaya semakin lancar membacanya, nak. Nah, di sini kemarin kita sudah melihat berbagai macam buku. Ada majalah, koran, buku cerita, buku pelajaran, dan ada berbagai macam buku. Nah, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Jadi, usahakan membacalah dengan posisi yang baik agar matanya bisa tetap sehat dan tidak mudah lelah ya. Kemudian, nah di sini juga ada gambar, kita disuruh untuk menyusunnya. Nah, kira-kira ya kita ceritakan ya. Nah, Ibu Vivi, kalau Ibu Vivi, nah gambar ini adalah gambar yang pertama. Nah, lihat di sini ada Udin.
Udin sedang bersepeda. Kemudian Udin duduk di pohon, kemudian sambil membaca buku. Tidak lama kemudian, Edo datang menghampiri Udin yang sedang membaca buku. Nah, setelah berbincang-bincang, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Kemudian Udin mengatakan, "Sampai jumpa besok ya." Nah, itu dia susunan ceritanya. Nah, untuk materi yang terakhir hari ini, di sini ada gambar, ada buku yang berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, orange, dan berwarna krem. Kira-kira kalau kita lihat pasangannya di sebelah ini yang mana ya? Yang warna kuning duluan, ada 2 buku warna kuning, kemudian warna orange 2, kemudian warna krem 1. Ya, pasangannya ada di gambar paling atas. Nah, kita bisa tarik garis ya. Nah, kemudian di sini yang kedua ada gambar buku orange, kemudian ada buku krem 2, kemudian warna kuning 2. Kira-kira kalau di sebelah sini pasangan yang mana? Nah, silakan dicari pasangannya ya, Nak. Sesuai dengan warna bukunya. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Nah, untuk hari ini materinya Ibu kira cukup ya. Untuk tugasnya sama tadi seperti yang Ibu Vivi lakukan, Ibu akan meminta kalian menceritakan gambar berikut ini dengan kata-kata kalian. Jadi silahkan susun gambar dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian ceritakan dengan kata-kata kalian sendiri. Nah, silakan divideokan, kemudian kirim ke WA Ibu Vivi. Nah, hari ini cukup sekian pelajarannya. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi.